Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab yang kita pelajari adalah bersuci dari hadas kecil. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pengertian toharoh atau bersuci, secara bahasa artinya suci atau suci dari kotoran. Bersuci atau toharoh menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan cara berwudu, mandi atau tayamum. Toharoh juga berarti membersihkan diri dari najis yang melekat di badan, pakaian atau tempat dengan menggunakan air. Nah, hadas sendiri itu artinya keadaan seseorang tidak suci. Kalau tidak suci berarti belum boleh untuk melakukan sholat, belum boleh untuk melakukan memegang Quran dan sebagainya. Yang menyebabkan hadas kecil, yang pertama buang air kecil atau besar termasuk kentut juga menyebabkan hadas kecil. Hilang akal, contohnya apa? Mabuk, gila, tidur, itu menyebabkan hadas kecil. Yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan. Adik-adik sudah wudu tapi kok bersenggolan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, itu bisa menyebabkan hadas kecil. Kalau mau sholat ya harus wudhu lagi. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nih, telapak tangan itu ini adik-adik. Nah, di layar kaca itu telapak tangan ini. Kalau kemaluannya gatal digaruk dengan telapak tangan ini, nah batal berarti wudhunya. Nah, itulah yang menyebabkan hadas kecil. Wudhu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mau sholat, mau baca Quran, mempunyai hadas kecil, ya harus wudhu. Sehingga wudhu itu penting untuk kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari rukun wudhu. Ada 6 di situ adik-adik. Yang pertama adalah niat. Harus niat. Niatnya sudah hafal ya. Nawaitul wudhu'a lirofngil hadasil asyuhuri fardhol lillahi ta'ala. Di dalam hati, ketika pas membasuh muka, harus membatin, harus niat, harus kerentek, kalau bahasa Jawanya ya, kerentek, batin dalam hati, nawaitul, wudu'a dan seterusnya tadi. Yang kedua membasuh muka, yang rata, ini dibasuh. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kedua kaki dibasuh sampai mata kaki. Yang keenam tertib urut dari mulai awal sampai akhir harus urut. Nah, ini caranya kita terangkan lebih detail lagi. Yang pertama adalah membasuh telapak tangan, dibersihkan dulu, digosok-gosok sela-sela jari ya. Setelah itu yang kedua adalah berkumur-kumur supaya sisa-sisa makanan bisa terlepas. Yang ketiga menghirup air melalui hidung, istinsyak namanya. Kemudian yang keempat adalah membasuh muka, diratakan ya, diratakan airnya mukanya itu sambil di hati niat. Niat tadi sudah di awal ya, niatnya bagaimana sudah hafal tentunya adik-adik. Yang kelima adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Dilihat sikunya kalau masih kering harus dibasuh. Yang keenam adalah mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh adalah membasuh telinga, kedua telinga dibasuh. Yang kedelapan terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau lebih atas dibasuh lebih bagus, lebih sempurna. Habis itu kemudian berdoa menghadap ke barat, berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu wudu. Kemudian kita berbicara tentang tayamum. Sebab-sebab tayamum. Yang pertama sakit, yang kedua sedang bepergian,
Yang ketiga, tidak ada air. Itu sebab-sebab tayamum. Kalau baru sakit, boleh tidak menggunakan air. Kalau baru bepergian di bis atau di kereta api, boleh tidak berwudu, boleh tayamum. Yang ketiga, ketika tidak ada air, memang sedang kemah di gunung yang tidak ada air, mau sholat tidak ada air, boleh tayamum. Syarat-syaratnya tayamum adalah yang pertama sudah masuk waktu sholat. Sudah azan zuhur berkumandang misalnya. Oh, berarti sudah waktunya sholat. Cari-cari air itu nomor 2. Cari-cari air dulu. Kok tidak ada? Kesana kemari tidak ada. Berusaha cari air tidak ada. Sudah masuk waktu sholat. Berarti boleh tayamum. Yang ketiga sedang berhalangan menggunakan air. Itu tadi baru sakit misalnya. Yang keempat menggunakan debu yang suci. Harus debu yang suci. Rukunnya ada 4 nih kalau tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci. Yang keempat tertib. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya bagaimana cara tayamum. Yang pertama adalah mencari debu dulu yang suci, biasanya di bagian atas. Itu insya Allah suci debunya. Kemudian memukulkan telapak tangan di debu tadi, kemudian ditiup, kemudian debu tadi yang ada di telapak tangan diusapkan ke muka, diratakan sambil di hati niat. Niatnya bagaimana? Nawaitut tayamuma listibahatis sholati. Lillahi ta'ala. Kalau sudah, cari lagi debu yang suci lagi di tempat lain. Di sebelahnya misalnya. Dipukulkan telapak tangan kita, ambil debu yang suci, kemudian diusapkan ke tangan, kedua tangan. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Itu lihat di contohnya tadi. Diratakan sampai siku-siku. Kalau sudah, berarti sudah selesai tayamum, baru boleh melakukan sholat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Penjelasan dari Pak Guru ini bisa kita praktekkan dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.